Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galdi Setiawan dengan NPM E1J022035. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek metode saya, yaitu tentang tanaman besi, dengan dosen Dr. Insinyur Uswatun Nurjana. Saya dari program studi Agroekologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Bagian-bagian dari akar yaitu ada layar akar, ujung akar, cabang-cabang akar, batang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Lalu, sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang bagiannya terdapat dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi. Tidak berbuku-buku, warna tidak hijau biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tumbuh terus pada ujung-ujungnya. Tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah dengan pertumbuhan batang. Selanjutnya tugas akar. Tugas akar yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air tadi dari dalam tanah, mengangkut air dari zat-zat makanan yang mengangkut air dari zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat pada tumbuhan yang memerlukan, kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Lalu sistem perakaran. Sistem perakaran pada tanaman persi yaitu perakaran tunggal. Selanjutnya tentang morfologi batang. Bagian-bagian batang yaitu ada pangkal batang, batang, cabang primer, cabang utama, cabang sekunder, dan ranting pohon. Lalu, berdasarkan jenis tidaknya batang, tanaman persi termasuk tumbuhan yang berbatang jelas, yaitu dan berbatang kayu. Pada tanaman persi memiliki batang bulat. Lalu, permukaan batang pada tanaman persi adalah berbatang berusuk. Arah tumbuh batang pada tanaman persi yaitu tegak lurus. Percabangan batang tanaman persi adalah percabangan sipodial, karena batang pokok sukar ditemukan daripada cabangnya. Lalu, sifat cabang pada tanaman persi memiliki sifat cabang sirung pendek, dan pada tanaman persi arah tumbuh cabangnya condong ke atas. Panjang pendeknya umur tanaman persi berkisar antara 3 hingga 4 tahun. Selanjutnya tentang morfologi daun. Bagian-bagian dari daun yaitu ada helai daun, cabang tingkat 1, tulang cabang tingkat 2, tangkai daun, urat-urat daun, dan ibu tangkai. Lalu, susunan pada tanaman persi mempunyai daun tidak lengkap karena terdiri dari tangkai daun dan helaian saja. Bayang daun pada tanaman persi, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun dengan pangkal daun bertoreh dan termasuk bagian bulat telur. Ujung daun tanaman persi memiliki ujung daun runcing. Lalu, pangkal daun tanaman persi memiliki pangkal daun membulat. Pertulangan daun pada tanaman persi, daunnya bertulang menyirip. Tepi daun tanaman persi memiliki tepi daun bergerigi halus dengan toreh merdeka. Lalu daging daun pada tanaman persi, yaitu daging daun tipis, lunak. Warna daun tanaman persi memiliki warna hijau yang mengkilat dan juga warna keperakan. Permukaan daun pada tanaman persi memiliki permukaan daun berbulu halus dan jarang-jarang. Daun persi termasuk daun tunggal yang helainya hanya terdiri dari satu tangkai tanpa adanya persendian di bagian dasar helaian tersebut. Selanjutnya tentang morfologi bunga. Bagian-bagian dari bunga yaitu tangkai bunga, dasar bunga, benang sari, dan putih. Lalu, bunga persi termasuk bunga lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, putih, dan benang sari. Bunga persi termasuk bunga sempurna karena di bagian dalamnya terdapat alat perkembangbiakan yang lengkap, yakni benang sari dan putih. Bunga persi termasuk bunga majemuk berbatas yang bersifat hasial karena ibu tangkai keluar dari lebih dari 2 cabang pada satu tempat yang sama tingginya pada ibu tangkai tadi. Bunga persi termasuk bunga majemuk berbatas. Bunga persi termasuk kelompok poligam yang bersifat trioecious atau
Strioecopolygamus. Letak Parietum pada rekapitulum bunga persik memiliki latar terpencar, bersebar, atau menurut spiral. Simetri bunga pada tanaman persik yakni setangkup menurut dua bidang. Lalu bentuk rekapitulum pada buah persik menyerupai kerucut. Bentuk kelopak berlekatan. Bentuk mahkota pada tanaman persik yaitu bentuk lepas atau bebas. Selanjutnya, kedudukan kepala sari tanaman persik memiliki kedudukan kepala sari menempel. Penyerbukan pada bunga tanaman persik yaitu dilakukan dengan penyerbukan silang. Penyerbukan pada tanaman persik dilakukan melalui perantara bantuan serangga. Penyerbukan pada tanaman persik yaitu pulen, yang proses penyerbukan melalui kepala putik dan benang sari. Selanjutnya yaitu tentang morfologi biji. Bagian-bagian dari biji yaitu kulit biji, tali pusar, inti biji atau isi biji. Nah, tumbuhan persik termasuk ke dalam biji tertutup. Tumbuhan persik termasuk ke dalam biji tertutup. Kulit biji spermodermisnya terdiri atas dua bagian yaitu lapisan luar dan lapisan kulit dalam. Pada tumbuhan persik, tipe perkecambahan di atas tanah epigel. Lanjut tentang morfologi buah. Bagian-bagian buah yaitu daging buah, biji buah, dan kulit buah. Nah, buah persik termasuk ke dalam buah sejati tunggal yang berdaging karena buah golongan ini pada umumnya tidak pecah jika sudah masak. Lalu buah persik termasuk buah sejati tunggal berdaging, termasuk buah apel, karena seperti buah batu dengan kulit dalam yang tipis tetapi cukup kuat, seperti kulit tengah tebal, lunak, berair, dan biasanya dapat dimakan. Nah, organa metamorfa pada tanaman persik itu tidak ada, karena tanaman persik tidak memiliki organa metamorfa. Lalu pemanfaatan dan kegunaan tanaman persik yaitu ada berbagai manfaat buah persik bagi kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan kulit, lalu selanjutnya membantu mencegah pertumbuhan kanker, melancarkan pencernaan, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.